pagi yang cerah ini, ku menanti indahnya mentari menyinari hati ini yang terluka karena dirimu. Bisa berhenti gak? Biar Berhenti aja udah. ya gak cocok ya. Gak cocok udah. Lagi juga udah lewat. Ya kayak gue udah gak cocok juga sih nyanyi-nyanyi gini. Udah gak cocok. Sekarang kita ngobrol-ngobrol Ya aja. ngobrol-ngobrol aja kali ya. Betul. Biar kita lebih seru ya. Bener, sini gitar aja. Tolong dong, tolong gitar gua. Masih Tolong, ada jiwanya lu. Ya dikit-dikit mah ada lah. Gak mungkin bisa hilang lah dikit-dikit jiwa-jiwa notok gua mah. Gak ada. Tapi kita kasih tahu dulu kalau kita lagi di Atap Talks. Talks. Betul. Ini tempat yang sangat keren ya. Mm-mm. Buat nyantai-nyantai. Atap Coffee-nya tempat yang keren banget buat nyantai. Ada Atap Coffee and Eatery ini tepatnya di daerah Jati Asih masuknya ya? Masih Bekasi jatuhnya? Masih Bekasi. Masih Bekasi nih. Di Jati Asih. Dan teman-teman seperti yang gue bilang tadi, kita lagi ada di Atap Talks. Nama segmennya apa? Bibi Musdalifah. Bincang-bincang musisi lebih dalam biar paham. Biar paham tentang musik dan Betul, musisinya itu sendiri. Betul. Cuma karena Nah. kita masih episode pertama, Nah, jadi ini- masih kita dulu yang Ini ngobrol. kita benar-benar episode perdana ya? Episode perdana, jadi masih kita doang berdua yang ngobrol. Iya. Karena kan kalau ngomong soal musik, lu salah satu penggiat musik kan? Gua. Iya, dulu kan Ya? dulu kan musisi ya kan, seorang penggiat musik juga. Lu salah lihat mungkin. Bener, dulu tuh musisi banget. Enggak, gua gak rasa. Gua dulu apa ya? Kita belum kenalan gila. Kita kenalan dulu. Oh kenalan Kita dulu ya? kenalan dulu dong. Oh iya, biar Iya. pada kenal ya. Kasih tau dulu dong nama lu dong. Halo, gue dari sisi sebelah Kiri kalau dari sana. kiri ya. Gue Beru, Mm-mm. salah satu host di sini bilang ya. Betul. Host ya. Dan gua Aditya Fahrezi aja lah, nama gue sekarang Fahrezi Aditya. Oke. Gak mau pakai nama yang Kayaknya itu gue lagi. harus nyari nama baru nih. Kan udah ada bukannya? Beru ya, Beru. Beru yang dulu, yang baru maksud gua. Beru baru berarti. Bukan. Beru underscore baru. Kenapa Beru baru? Bukan yang apa Beru Evan. Oh, Beru Eva. Beru Evan. Nih jadi kita berdua ini bakal nemenin teman-teman ngebahas soal musik. Gua tadi udah kenalin diri. Lu siapa nih ini di belakang kamera? Gue udah kenalin diri, gue Fahrezi Aditya gitu. Iya. Lu kenalin dulu background lu dulu dong. Gue. Background Dari lu gua dulu nih? Lu dulu. Jadi sebenarnya gue nih seorang pekerja biasa aja ya. Iya. Enggak kalau ngomongin Ya, soal biasa musik, lu aja. itu siapa di dunia musik gitu? Enggak lah. Kalau untuk musik sih, ya gue sih pernah ngeband. Mm. Pernah lah. Jadi mungkin gue biarpun gak terlalu tahu banyak, tapi gue sedikit tahu lah tentang musik tuh gimana. Dan pernah terjun langsung ke dunia Ya musik pernah itu terjun sendiri langsung. ya? Makanya gue kayaknya enak ya ngobrol-ngobrol tentang musik. Betul. Kalau Makanya adalah si Bibi Musdalifah Bibi ini. Musdalifah ini. Karena kita berdua itu seru kalau ngobrolin musik. Bener. Karena waktu itu Iya. terakhir kita ngobrol, bukan terakhir, waktu pertama kali kita ngobrol tentang musik aja itu bisa sampai 3 jam sendiri kan? Iya sebenarnya kalau kita berdua nongkrong juga sering ngomongin musik Ngomongin ya. musik, karena memang Musik. kita gak jauh-jauh dari musik. Apalagi kalau kayak gue jadi ngenalin diri sendiri nih, kagak ditanya sama Beru background gue apa. Ya jawab sendiri aja, tanya sendiri Iya kalau aja lah. gue background gue itu, gue dulu ada di musik cuma di bagian radio. Oh berarti lebih di belakang layar Di kalau belakang lu. layar, gue orang belakang layar, gue Iya, ngurusin iya. musik di radio. Oh pantas dulu waktu gue pernah tuh manggung ya di salah satu mall di Bekasi. Iya. Lu itu nyamperin tuh ya? Iya, gue nyamperin, gue bilang gini, Iya. Bang, gue ini dari Oh, ini gitu iya. kan. Katanya, wah ini penyiar radio nih, oh. Iya, Kan? Tapi lu gak ada tampang penyiar radio gitu. Karena kalau penyiar radio bukan dari tampang, dari suara. Oh iya, pantas Bener. suara lu Suara gue berat. ini banget ya, berat banget. Suara gue berat. Tapi hidup lu berat gak? Banget. Dan kita juga mau kasih tahu sebelum kita ngobrol Iya. juga ke si Bibi Musdalifah ini, kita kasih tahu dulu juga kalau Iya. Atap Talks ini sebelumnya tuh ngebahas soal seni. Apa gitu, seni ya. Soal seni, jadi seninya tuh banyak gitu. Jadi dia bahas soal ada seni Iya. menggambar. Apa aja? Gambar, Terus juga ada seni tentang kopi juga ada. kopi juga ada ya. Tentang kopi juga Iya. ada, Atap Talks Coffee kalau nggak salah waktu itu Atap Talks namanya Coffee, ya. gitu. Terus apa lagi tuh? Ada apa lagi? Itu udah dua tuh. Oh, ada dua, nah yang terakhir kopi. ini ada seni Ini lagi berarti baru ini tentang soal segmennya tentang musik ya. Tentang musik gitu. Nah di musik ini kan kita bahas bakal banyak nih. Jadi nggak Ah. cuma, balik lagi gue juga nggak mau nih. Banyak banget nih kan Bang yang kalau misalnya Apa, ngomongin soal musik tuh genre. Mendingan kayak gitu tuh kita tuh gimana ya? Kita nggak mau mengatakan genre Karena kan? genre itu sebenarnya balik lagi ke siapa yang
siapa yang menjalani itu. Betul. Lu suka Nah, apa ya udah, nggak usah iya. pakai mengkotak-kotakan musik. Iya. Mungkin Gitu. itu kayak pertanyaan umum ya. Kalau lagi ngobrol, genre lo emang apa sih bandnya? Iya. Sebenarnya itu cuma kayak apa ya? Cuma buat pelengkap dalam suatu obrolan aja tentang musik. Kayak misalnya terus ada yang nanya kayak, lu musiknya dengerin musik apa sih? Gitu itu kan enggak. Tapi nih, nanti kita ke depannya pasti ada bintang Pasti tamu ya. ada bintang tamu karena yang gue bilang tadi Iya. karena kita bakal bincang-bincang soal musisinya juga, bukan cuma musiknya doang. Jadi kita bakal nanya dia itu backgroundnya apa, kenapa Iya. milih musik itu, Nanti gitu-gitu untuk kan. berikutnya pasti ada, kita nggak berdua doang di sini. Betul, Pasti karena bakal ada banyak banget. musisi-musisi keren yang ada di Indonesia. Di Indonesia benar, kita gak Betul bakal lah. mengkotak-kotakan kayak misalnya cuma di daerah kita doang. Enggak, Ya, enggak. kita bakal juga mungkin ada daerah Seluruh Indonesia. Misalnya ada musisi dari daerah Polewali Mandar, Hah? bisa. Daerah mana tuh? Daerah Sulawesi apa Kalimantan gitu. Oh iya, siapa tahu ada band bagus. Sebenarnya sih kalau intinya semua band sebenarnya bagus. Betul. Dan pokoknya di ini juga kita bakal bahas musisi, bakal ada musisinya juga yang main di sini. Dan ini akan selalu tayang di mana? Di channelnya Atap Coffee and Eatery ini nih. Ini nanti dicari ini aja nih. di YouTube. Tulisannya ini ya kayak seperti ini Atap ya. Coffee and Eatery. Dan juga gue mau ngasih tahu juga jangan lupa subscribe juga dan juga share juga ke teman-teman juga Like, gitu kan. komen. Like, komen. Nah, kalau buat teman-teman yang mau ngasih masukan untuk misalkan mau band siapa, band langsung siapa. aja di komen. Betul, langsung di komen aja nanti juga bakal kita bacain dan bakal kita kita ajakin juga mungkin musisinya kemari ya. Iyalah, harus lah. Karena kalau ngobrol lewat kayak sekarang kan lagi ini nih yang ngobrol lewat virtual gitu. Betul. Kayaknya kurang seru sih kalau menurut gue ya. Kurang seru, tapi dan juga alhamdulillahnya kan sekarang kondisi COVID-19 udah mulai mereda. Nah, ngomong-ngomong COVID nih, kita nih udah safety ya. Betul. Kita nih udah tes. Udah protokol kesehatan tuh kita udah jalanin. Makanya kita jauh-jauhan kan. Biasanya kita kalau udah vaksin belum? Udah vaksin, udah 2 kali gue vaksin. Udah 2 kali ya? Gue baru mau 3 kali ya. Tolong tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi tubuh kalian. Apalagi sekarang lagi masuk musim hujan ya. Musim hujan, baru musim hujan nih kalau di kota kita, nggak tahu di kota teman-teman yang lain ya. Dan juga nanti kalau misalnya ada masukan selain di YouTube juga bisa langsung di Instagramnya Atap Coffee ya. Di atap.coffee. Nah, Instagram kita ada di sini di bawah. Kalau Instagram kita berdua ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Ada di sini. Di sini ya punya gue deh. Oh, lu di situ, gue di sini. Nyusahin editor. Punya gue di situ lah. Nyusahin editor nih, Instagramnya jalan nih. Tuh jalan kan Instagramnya keren. Nah, sekarang gini nih, bahas musiknya. Kan karena kita kan hari perdana kita nih, episode pertama banget. Belum ada musisi yang kita ajak di sini. Gimana kalau kita membicarakan musik apa yang kita berdua tahu aja? Boleh. Ya maksudnya ya yang lo tahu tentang musik tuh gimana? Boleh. Perkembangan, apalagi sekarang kan perkembangan musik tuh semenjak COVID itu benar-benar berbeda loh. Cara zamannya. Beda, sekarang semua musik di digital ya, udah gak di konvensional lagi. Walaupun tetap ada konvensionalnya kayak musik, mungkin masih ada di radio, masih ada acara musik. Tapi tetap aja di digital ini lagi kenceng banget kan. Iya. Ngomong soal musik, gue dari lu dulu deh bang. Lu ini seorang yang musisi juga, main musik juga, main band juga. Ya. Musik yang paling lu suka apa sih? Musik yang paling gue suka itu genre. Genre? Boleh genrenya, boleh band. Gue sih sebenarnya lebih suka musik tuh yang ya pasti rada keras ya. Oh rada keras. Ya basicnya rock lah. Oh basicnya rock. Tapi untuk lebih ininya, nah terkadang kalau gue bilang kalau gue suka musik popang, ada yang bilang juga popang itu bukan musik. Ya kan? Kalau gue bilang punk rock, gue nggak punk rock banget. Iya, punk rock juga kan ada gaya hidup juga, yang bilang punk rock itu gaya hidup juga. Kalau gue pribadi sih gue lebih suka kayak gue tumbuh. Kenapa gue bisa lebih suka musik? Itu karena dari keluarga gue sih. Oh keluarga lu musisi basicnya? Enggak, bukan musisi, keluarga gue tuh bener-bener penikmat musik semua. Oh semuanya menikmati musik? Jadi tuh kalau udah dari pagi aja itu ya, udah nyetel musik tuh. Oh keren juga dong berarti. Iya. Maksud gue berarti memang musik udah kayak di kehidupan lu, di keluarga lu juga udah salah satu hal yang penting juga ya? Iya karena itu udah hampir setiap hari buat ya untuk menemani aktivitas lah. Nah kalau tadi lu ngomong soal popang. Balik nih soal popang nih. Kalau kayak gue bilang gue suka banget sama popang. Ngomong-ngomong baju lu thanks God for popang. Iya, gue suka banget sama popang. Nah, gue ngomongin soal popang di kota kita ini, di kota Bekasi ini. Lu ini pernah ada dengar gue sedikit kabar kalau Beru itu adalah Bapak Popang Bekasi.
dengan bandnya yang dulu itu kan lu terakhir tahun 2019 ya yang lu konser. Mini konser. 2019 ya? 2019. 2019. Lu aja lupa. 2019 ya? 2019 itu kan lu 15 tahun kan? Iya. 15 tahun di 2019. Nah, makanya banyak yang bilang Beru adalah adalah Bapak Popang Indonesia. Popang Indonesia, Bapak Popang Bekasi. Setuju gak lu? Kenapa bisa sampai ada yang menyebut lu itu Bapak Popang Bekasi? Dengan band lu itu TP apa? Tebar Paku? Bukan itu, TP. Tebar Pesona ya? Tebar Pesona. Kenapa lu bisa disebut sampai Bapak Popang Bekasi sih? Sebenarnya sih kalau itu bukan gue yang nyebut ya. Bukan gue yang mendeklarasikan, gue nih Bapak-Bapak, enggak lah. Iya. Sebenarnya mungkin dalam saat itu kondisinya tuh gue yang paling dimudahkan. Hah? Paling dituakan dong? Paling dimudahkan. Paling dimudahkan saat itu. Oke. Oh ya saat itu? Saat itu band Popang paling muda lo? Iya. Oke, terus? Akhirnya gue kayak sebagai yang, ayo dong bang, lu kan yang paling muda nih. Jadi tolong dong, ayo gerakin dong gitu. Itu yang di atas-atas lu kan ngomong begitu ke lu? Iya, gitu. Terbalik dong, maksudnya berarti anak-anak di bawah lu itu waktu itu pada, bang ayo bang gerakin Popang di Bekasi gitu? Iya, karena kan gue lebih berkecimpungnya kan di musik Popang. Jadi ya gue, ya udah yang Popang aja yang gue naikin. Oh naikin waktu itu. Bahkan sampai ada komunitasnya waktu itu ya? Ada, sempat ada komunitasnya itu gue bikin. Kalau gak salah lu pernah datang ke acara yang gue bikin kan? Pernah datang kan ya? Pernah datang karena gue gini kan waktu itu memang gue tumbuh kembang itu sebenarnya di daerah Jakarta Timur. Cuma karena ketika gue suka sama musik Popang, apalagi sebenarnya gue tahu band lu itu pas gue lagi SMP SMA lah. Ya ngomong-ngomong jadi ngomongin band gue dong? Enggak, maksud gue lagi ngasih tahu aja. Oh, kasih tahu aja. Gue kasih tahu aja waktu itu tuh gue tahu band lu tuh lagi SMP SMA, akhirnya terus kayak sebenarnya gue tuh ngefans awalnya. Cuman sama gue, bukan sama gue kan? Band lu. Band. Sama band lu. Band ya, bukan personal, Iya. band. Karena gue dengerin Popang dan gue bilang ada band Popang nih dari kota ini kok keren juga. Terus kayak wah keren juga nih band ini. Akhirnya gue waktu itu bisa ketemu sama lu di tahun 2018 akhir. Kenapa bisa ketemu? Karena circle kita ternyata. Circle kita sama. Nah gue ngomongin circle nih. Menurut lu nih circle musik sekarang tuh gimana sih? Gue kalau ditanya soal musik sekarang circle-nya emang udah apa ya? Bisa gue bilang tuh beda-beda. Udah bisa memang kayak dikotak-kotakin banget. Kalau lu sendiri masih aktif gitu di kumpulan lu? Untuk musik gue udah gak aktif ya, cuma karena memang kondisi ya. Iya, kondisi ini juga pandemi. Kumpul-kumpul juga udah jarang. Acara musik juga udah sedikit dan virtual. Menurut gue juga gak enak nonton musik virtual. Iya. Mendingan nonton tuh kalau nonton tuh langsung kita ada kena orangnya. Tapi sekarang udah mulai ini lagi loh, udah mulai live lagi. Udah mulai ada beberapa. Udah ada acara gigs. Udah ada kayak acara kemarin tuh ada 6 tahunnya Summerland ya. 6 tahunnya Summerland ya. Itu acara tuh rame. Terus ada acara juga tuh di daerah Tambun tuh, Bekasi Rise Up. Oh. Itu yang main tuh ada anak Jenderal Kancil, Humanimal. Wah. Itu rame karena gue bilang, udah rame lagi nih acara gigs nih. Gak kangen? Ya, mereka kan itu maksud gue itu kan circle lu gak kangen emang? Kangen lah sebenarnya. Kayak wah itu teman-teman gue masa ya gitu gak kangen emang? Kayak waktu itu kan. Tapi ya gimana, ya maksudnya gue seneng lah berarti gigs sudah mulai ada lagi nih. Betul, apalagi di kota kita udah mulai ya. ya. Di Bekasi khususnya kan. Apalagi kayak misalnya yang habis kemarin. Kan lu tahu sendiri kemarin-kemarin kan anjing banyak banget aturan. Betul aturannya parah banget. IUEO Aturannya banyak banget, terus memang kayak agak menyebalkan buat para musisi juga kan. Terus kayak kangen gitu, tadi balik lagi lu gak kangen gak? Kangen dalam arti apa nih? Kangen maksudnya lihat sama teman-teman mungkin main lagi gitu. Ya kalau dibilang kangen ya. Masih seletingan sama lu dong. Kayak Jenderal Kancil. Iya. Ya kalau bilang kangen ya kangen lah. Kangen doang apa ngiri juga? Kangen doang apa ngiri juga? Ya kan kalau ngiri ya emang gue di kiri nih. Oh iya sih benar. Emang ngiri banget nih. Iya. Enggak. Maksud gue karena kan yang gue bilang tadi, lu bilang tadi Bekasi udah mulai naik lagi, udah banyak banget gigs. Selain lu bilang tadi ada Summerland 6 tahun, terus ada apa Tambun itu? Ada itu Jenderal Kancil. Terus juga di daerah Jakarta juga kan udah banyak kan? Ya di kemarin sih. Superglad udah bikin intimate konser. Remember of Today juga. Remember of Today udah bikin juga. Superglad, Remember of Today. Ada Steve Herlo namanya ya. Tapi ini ngomong-ngomong circle musik nih Dit. Ini motor berisik banget ya? Iya kan? Sebenarnya lu ini emang bergaul di dalam circle itu, apa lu sebenarnya grupis basicnya? Gua kalau dibilang mungkin gua
mungkin ada grupisnya juga kali ya. Ada grupisnya juga karena memang gue nggak main berkecimpung di musiknya. Gue cuma sekedar yang penikmat. Ngerti gak sih lo? Jadi kayak ada ininya, ada ya gue cuma sekedar penikmat. Gue senang musik ini gue nonton, gue nggak main gitu. Justru gue itu inian nge-MC. Nge-MC acara musik. Oh iya. Tapi nama lu kurang terkenal kayak MC ya? Iya, karena memang gue murah terkenal ya. Murah apa gak laku? Gak laku juga. Berarti lo kalah lo. Sama? Ya maksudnya kalah sama MC yang lebih ini. Memang karena gue basic gue itu gue nge-MC karena memang kadang-kadang gue suka. Bukan karena budget. Bukan karena budget. Misalnya memang ada beberapa kok yang memang acaranya ini nih cuma bandnya gue gak begitu suka. Enggak gitu. Berarti lo orangnya idealis juga ya? Idealis popang. Ya? Oh iya. Idealis, popang. Tapi jadi budak. Budak kantor. Nah, tapi lu punya gak sih? Apa? Band yang bener-bener tuh lu tuh cinta banget. Maksudnya bukan cinta banget ya. Suka banget gitu loh. Indonesia atau luar negeri? Dari luar negeri dulu deh. Luar negeri sampai saat ini gue masih suka banget sama Blink 182 gue masih suka. Terus gue juga masih suka sama, gue tuh masih dengerin musik-musik luar negeri juga yang model-model popang. Blink, Neck Deep. Sekarang tuh Neck Deep bahkan waktu itu sempat gue baca pernah dibilang sebagai nabinya popang masa kini. Ya kalau dibilangnya ya benar ya. Iya, soalnya paling generasi milenial khususnya generasi milenial tuh popangnya Neck Deep. Kiblatnya tuh ke mereka. Neck Deep terus ada Stat Champs gitu. Tapi gue masih dengerinnya itu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia ya tidak lain tidak bukan PW Gaskins. Oh iya. Lu party dog tapi ya? Gue ke atas. Party dog, tapi gue udah ke atas. Party dog daerah mana nih? Gue party dog Pondok Gede. Oh, nih buat kalian, nih buat Puy Gaskin, nih party dog. Gua tua juga kayaknya nih, ini party dog pertama kayaknya. Generasi awal. Generasi waktu PW Gaskins tuh masih nonton, masih dilemparin. Oh ini. Masih. Gue sempet nonton yang di Pulau Gadung, PW lagi main, ditimpukin. Nih buat teman-teman PW Gaskin, tolong diapresiasi nih. Ya kan? Diapresiasi tolong nih. Ya kan? Gue seneng banget sama mereka, gue seneng banget. Terus salah satunya juga band lo waktu itu, Barcelona. Terima kasih banget tuh. Iya. Gue salah satu TP Friends waktu itu TP Friends. Terima kasih lo, terima kasih. Kan, gue tahu. Jarang orang ada yang mengakui lo nih, lo kalau di depan gue aja kali. Iya. Bangsat. Ya, pokoknya kita bakal closing dulu, nanti kita bakal ketemu di segmen selanjutnya. Jadi buat teman-teman nanti kita bakal bahas Full of Music. Gitu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ciao. Musdalifahnya yang mau kita bahas sekarang. Bibi Musdalifah. Iya, itu gue nemu kata-katanya tuh waktu itu lagi apa ya? Sebenarnya konten ini tuh udah beberapa kali gue jual kemana-mana, Bang. Tapi tar dulu. Iya. Kenapa lu bisa kepikiran ada Musdalifahnya? Karena biar lebih nyambung aja. Kenapa lu gak Wiz Khalifa gitu? Enggak. Oh iya ya, ada Wiz Khalifa ya? Iya, Wiz Khalifa. Ya? Kalau enggak yang ya? Siapa tuh? Siapa? Yang Khalifa juga. Mia Khalifa. Nah, enggak, gue emang nemu kata-kata ini tuh karena nyambung apa? Kayaknya kenapa lo pakai Bibi Musdalifah? Karena emang lo kayaknya ngefans banget sama mama ya. Mamanya juga milih-milih lah. Kalau mama yang gue ngefans tuh Sophia Latjuba sama Wulan Guritno. Milf gitu kan? Iya. Iya, tetap. Gitu. Enggak, sekarang gue mau bahas dulu soal Musdalifah. Sekarang pacar lo mama? Enggak. Kan kalau konten begini dia bisa tetap nonton. Karena sukanya mama. Bukan, gue suka mamanya kan milih juga gitu. Coba lo jelasin dulu nih, kenapa harus ada kata Musdalifah? Ya, jadi gini, waktu itu tuh kan gue sebenarnya konten ini tuh ide si isi konten itu gue udah dapat dari jauh-jauh. Waktu gue masih kerja di agensi. Berarti udah lama dong ya? Udah lama sebenarnya konten ini. Ada setahun berarti ya? Lebih. Setahun lebih ya? Hampir setahun lebih ini konten sebenarnya udah ada. Isi kontennya ya, yang gue mau yang kayak begini itu gue udah ada setahun lebih lah. Setahun lebih. Terus tiba-tiba waktu itu gue cabut nih. Daripada ini konten nganggur, dan gue juga kan lagi nganggur kan. Gue ngajak siapa ya buat bikin ini? Gue ngajak lah tuh beberapa teman-teman. Oh jadi sebelum akhirnya lo berdua dengan gue di sini, sebelumnya lo udah ngajak udah ngajak beberapa teman-teman. Cuma memang mungkin karena ditolak ya? Karena waktu. Ditolak kali lo? Waktu. Gak penting kali lo? Waktu. Kalau kita kan sama-sama gak penting. Iya. Nah kita hadir di sini. Iya bener gak? Jadi gitu gue udah ngajak beberapa teman-teman.
Gue udah ngajak beberapa teman-teman waktu itu untuk ayo kita bikin konten ini yuk. Enggak, kayaknya lo emang hobinya lo nyari gawean kali. Iya. Iya kan? Padahal kan lu kan gawe. Iya waktu itu kan gawe. Nah saat itu pas lagi kerja, akhirnya gue cabut pas lagi nganggur tuh. Gue pas lagi nganggur, gue bikin konten ini kali ya. Siapa yang gue ajak? Ya udah banyak banget yang gue ajak. Udah berapa orang ya kira-kira yang lu ajak? Hampir. Sampai akhirnya kita di sini. 3 atau 4, mungkin 5 sama lu ya. Parah lu. 4 orang itu parah. Enggak, waktunya. Mereka waktunya mungkin memang yang nggak bisa. Oh nggak bisa. Untuk merealisasikan si konten ini gitu kan. Karena mungkin pikiran mereka juga, belum ada cuannya atau gimana gitu kan. Nah itu kayaknya. Apa? Tapi kalau mereka kita ajak, mau gak ya? Mau harusnya. Kita ajak ngobrol. Ngobrol mah mau lah harusnya. Ya? Emang lu tahu orang-orangnya? Iya gue gak tahu lah. Ya kan lu yang ngajak, gue bukan. Gue gak tahu, gue gak kenal. Ya gimana ya, gue gak tahu. Iya oke, it's okay. Nah jadi balik lagi tadi gue nemu akhirnya gue ngajak beberapa orang. Karena waktu dan visi misi mungkin maksudnya kayak belum dapet banget waktunya, cuannya juga mungkin belum ada. Akhirnya gue bingung. Nah justru sebenarnya kalau buat teman-teman juga yang mau tahu atau buat kru juga mungkin kru di sini ada yang belum gue kasih tahu nih. Sebenarnya balik lagi konten ini tuh ada karena ketidaksengajaan. Setuju gak lu? Bener gak? Tidak sengaja. Kan emang gak sengaja gue ketemu lu. Iya benar. Gue balik. Saat itu tuh waktu itu gue lagi bingung Dit. Gue harus ngapain ya? Iya. Gue soalnya, kayaknya gue harus buat sesuatu tapi gue bingung mau sama siapa. Oh iya benar. Kalau lu lagi begitu ya? Iya, karena gue ngerasa anjing kayaknya gue gak penting banget lagi nih di scene. Ya kan? Ini jadi kayak bener-bener waktu itu tuh gak sengaja banget gue balik dari tempat cewek gue kan. Gue balik dari tempat cewek gue lewat tempat Nyeberu. Gue lewat tempat lu. Lu lagi keluar lagi. Itu juga lo waktu itu jadian sama cewek lo gak sengaja? Enggak, bukan. Terus gue kena. Enggak, maksud gue gitu. Gue kan lagi balik dari tempat cewek gue ngeliat lu tuh di depan tempat lu, di tempat kerja lu. Oh lu waktu itu bukan mau nyombong naik motor trail baru lu itu? Enggak, itu motor lama Pak. Motor trail custom lagi kan? Custom gue. Iya, mau nyombong lu. Iya, gue udah sesombong itu aja. Masih pada nolak konten gue anjing, gimana gue pakai inian. Oh. Jadi udah tapi ngomong-ngomong Musdalifah tadi dulu. Kok lu pakai motor trail sih? Biar karena yang lama udah gak bisa aja. Kan lu mini. Motor trail kan tinggi. Kan jinji tetap bisa. Oh, jinji. Apa karena cewek lo kali ya? Kenapa? Cewek lo muka knalpot kali ya? Cewek lo muka knalpot. Bercanda ya ceweknya Adit ya. Bercanda. Iya, ibu negara harusnya tahu. Harusnya tahu. Nikahin lo. Pasti. Pokoknya gue bakal nikahin dia nih. Gue udah ngomong di konten lagi. Di episode pertama. Episode pertama gue ngomong soal itu. Udah balik lagi ke Musdalifah dulu. Gue ketemu lu di pinggir jalan waktu itu tuh. Memang gak sengaja gue lewat kan. Lewat toko lu. Lewat terus gue ngobrol. Dan itu ngobrol bener-bener gak sengaja. Gue cuma bilang. Random banget. Gimana kabar? Karena kita udah lama juga gak ketemu ya. Selama pandemi kita setahun gak ketemu ada. Hampir setahun kan kita gak ketemu. Gue ketemu terus ngobrol nanya kabar segala macam terus gue bilang gue punya konten ini nih, gue punya ide ini gimana ya, kagak ada yang mau nih. Nah saat itu tuh gue punya ide yang dia gak kepikiran. Buat menghubungi siapa saat itu ya. Iya betul, buat menghubungi siapa. Kata gue lah, kok lu bingung Dit, kan circle lu ada si A, B, C gue bilang. Tapi dia bingung gak kepikiran. Akhirnya gue kasih tau lah, coba lu hubungin aja si A. Akhirnya ngobrol sama dia, udah ketemu, udah bisa. Dan kita akhirnya dapat satu penyambung juga ya. Iya. Orang yang bisa menyambungkan kita sama Atap Coffee. Iya. Iya kan? Itu yang bisa nyambungin kita sama Atap Coffee itu akhirnya kita bikin konten ini. Nah, bahas soal Musdalifahnya, Bang. Kenapa Musdalifah ini salah satu konten yang paling worth it untuk ditonton? Karena kita bakal bahas musisinya itu nggak cuma kalau kita lihat konten-konten sebenarnya semua konten kan sama di YouTube. Semua seragam. Cuma yang kita bahas itu semuanya. Sampai bosan tuh. Sampai bosan. Kehidupan musisinya. Terus kita bahas soal lagunya pun kita nggak mau bahas soal lagu lu siapa sih yang nyiptain, tapi bukan cuma itu. Lebih ke proses pembuatannya. Prosesnya kenapa dan tiba-tiba makna dari liriknya itu apa sih? Maknanya terus kayak kenapa lu bisa dapat kunci chord lagu ini kok tuh cuma G gitu misalnya gitu kan, atau kok dapat chordnya F gitu. Gitu yang bakal kita bahas. Lebih detail banget lah. Detail banget, dan yang paling terakhir itu kita juga bakal ngebahas soal dia bakal live perform. Kalau memang ini kita bakal ada live perform si artis-artisnya juga gitu. Nah,
ngomong-ngomongin live perform nih. Menurut kalian semua yang nonton channel ini, lebih enak itu live itu secara akustik atau full band? Ya? Karena kalau akustik juga kita bisa, full band juga bisa. Kita ada drum juga, ada dari Nox. Semua ada nih dari Nox nih yang terbaru nih kayaknya ya. Keren nih Nox nih. Nox keren Nox. Tolong dong Nox. Nox keren ya Nox ya? Keren. Nox bisa kali ini. Iya. Drummer, lu drummer kan? Gue drummer. Iya. Gue drummer dulu. Gue drum. Lu drumnya? Drumnya. Drum. Iya pokoknya kayak kita bakal tanya juga ke teman-teman enaknya bakal akustik atau full band gitu. Jadi karena ini episode pertama kita tuh lebih pengen tahu yang orang-orang nonton tuh gimana sih enaknya. Iya betul. Sekarang udah kita bahas soal Musdalifahnya, sekarang bahas soal musik lu dan gua. Oke, gue sekarang mau nanya dulu sama lu. Tadi lu udah nanya sama gua. Kenapa gue suka popang terus band apa gua yang gue suka. Sekarang gue mau nanya sama lu, band yang lu suka luar negeri. Kalau gue sih luar negeri yang udah pasti Blink 182. Blink ada 2 versi nih sekarang. Blink zaman Tom atau Blink zaman Mats Kiba? Ya pasti Blink zaman Tom lah. Karena Okay. menurut gue Tom Morello kan? Blink Tom DeLonge. Tom DeLonge. Karena menurut gue sih Blink itu setelah eranya Tom gak ada, menurut gue itu bukan Blink. Oh bukan ya? Plus 44? Itu hanya band gabungan Plus 44 dan Alkaline Trio. Oh iya benar. Itu menurut gua ya. Kalau menurut kalian ada yang berbeda persepsinya ya terserah. Itu menurut lu. Tapi ngerokok dulu dong. Ngerokok dong. Iya. Dari jarum coklat. Wih, coklat. Ekstrakan harimu. Mantap. Iya, kalau lu Blink, lu bilang lu suka sama Blink. Menurut gua itu, menurut gua eranya Mas Kiba lagunya tetap enak, tapi jadi beda gitu loh. Jadi 180 derajat beda menurut gua. Jadi kayak Blink yang old school tuh menurut gue tuh zamannya Tom ngacak gitu loh. Oh iya. Musiknya ngacak tapi catchy gitu. Musiknya acak terus nyanyinya ngaco. Tapi enak. Tetap enak. Bener-bener lu sekali denger tuh langsung wah keinget terus. Gue inget banget di tahun 2011 kalau gak salah live-nya Blink yang di mana ya. Di London apa gitu gue lupa di Inggris. Itu Tom itu nyanyinya bukan lagu I Miss You. Bukannya In Your Head, Iyoyet. Ya suka-suka dia lah. Iya suka-suka dia, tapi itu memang tetap enak. Apalagi lu coba lu kalau lu bisa dengerin Blink deh. Lead-leadnya si Tom tuh kalau menurut gua sih mudah banget. Iya memang. Tapi itu yang bikin dan Blink tuh ya itu. Improve-nya yang aneh. Improve Tom yang aneh bener. Berarti lu kalau lu Blink 182, berarti satu lagi Ava dong? Enggak juga. Oh gue kira lu suka Ava. Ava ya karena ada si Tom. Karena Tomnya aja ya. Oh berarti lu kalau gua boleh menyimpulkan lu ini adalah bukan penyuka Blink tapi lu adalah seorang fans dari Tom DeLonge. Ya awalnya ya di si Blinknya ini keseluruhan lah karena di era gua waktu itu ya kira-kira waktu itu gua masih SMP mungkin ya. Kan? Di mana temen-temen gua waktu itu masih dengerin Casualties. Wajib punk banget. Ya street punk gitu lah. Iya punknya parah. Tiba-tiba ada temen gua yang udah kakak kelas gua lah. Nih musik tuh kayak gini aja keren. Zaman itu kan kita identik ya lu pakai celana street. Betul. Kotak-kotak merah. Oh iya kan? Iya. Tapi di saat itu dia mengenalkan gue, nih lu pakai celana Spider Build. Oh. Yang di bawah lutut gitu. 3/4. Lu pakai kaos kaki tinggi. Anjing, gue pakai lagi kaos kaki tinggi. Iya, pakai Converse. Iya. Wih, keren juga gaya. Saat itu gue langsung gitu, keren juga nih band nih. Iya, terus pakai topinya itu miring ya. Bukan ke belakang, bukan ke depan tapi miring. Miring ya kan. Iya. Apalagi zaman itu kan kayak barang-barang surfing kan masih mahal banget. Betul. Ya kan? Betul. Untung aja gue sekolah tukang notok ya kan. Sobat jalur, ternyata Beru adalah sobat jalur. Ada apa dengan sobat jalur? Itu mah punya lu bukan nama gua. Ya, tapi gitu. Maksudnya kalau misalnya berarti lu suka akhirnya dari temen lu itu lu suka Blink. Ya, kakak kelas gua sih sebenarnya. Kakak kelas lu. Kakak kelas gua di perumahan lah. Oke. Nah, kalau misalnya band Indonesianya yang lu suka, kalau lu ngomong soal popang, band Indonesia ya udah pasti yang mengarang-arang ke arah situ ya gua pertama denger tuh Rocket Rockers. Rocket Rockers tuh pertama kali gue denger tuh di radio zaman itu. Rocket Rockers berarti album awal dong? Album awal yang gambar radio. Radio ya. Radio di atas kulkas ya. Iya. Itu salah satu itu Rocket Rockers. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya anjing Rocket Rockers iya benar. Kebanyakan sih dari Bandung. Oh iya memang Bandung dulu salah satu kiblatnya musik Indonesia Bandung. Iya aku lebih banyak Bandung. Nadis Island. Anjing gue gak pernah denger. Nadis Island tuh dari Bandung tuh keren tuh band tuh. Gue gak pernah denger, gila.
Umur, iya. Oh iya nih. Siap. Ini Gila, apa nih? Ini apa? Ini kopi Atap bang, signature-nya di sini. Terus kalau yang ini? Ini Sunrise. Segar. Oh Sunrise, berarti ada ininya dong. Ada personilnya ya, Sunrise. Sunrise. Ini rasa apa ini? Itu kopi signature. Kopi signature Atap. Wih ini dia nih. Tolong dong, tolong di zoom dong. Iya tolong di zoom. Nah nanti kita bakal, ini Atap banyak banget ya. Bahkan maksudnya kayak gue yang gak ngopi aja, dia punya minuman yang bisa buat orang ngopi. Karena kalau kayak gue kan punya asam lambung yang parah, ada nih Sunrise. Non coffee-nya juga banyak berarti pilihannya kan. Karena ngomong-ngomong soal Atap nih. Iya. Atap ini salah satu tempat ternyaman untuk lo nongkrong bersama teman-teman lo. Betul. Apalagi nih tempatnya sangat mudah dicari. Sangat mudah dicari. Dia di pinggir jalan, di jalan utama. Wah iya benar. Jalan utama apa jalan ini? Utama. Ini jalan utama jalur Jati Asih ya? Jati Asih ya. Jati Asih pokoknya betul ya? Kalau dari arah Komsen mau ke arah Pondok Gede. Ada di sebelah kiri. Sebelah kiri. Kalau dari arah Pondok Gede itu berarti lu patokannya Bumi Nasio Indah lewat tiket sebelah kanan. Sebelah kanan. Betul. Lu cobain, dia ada di second floor. Enggak, ini ada lantai 4 malah. Lantai 4 ya bener gak sih? Lantai 4 ya? Lantai 4 apa? Lantai 3. Lantai 3 ada. Emang dasar gue bego aja ngitungnya. Pokoknya dia ada di lantai 2 ya. Oh jadi ini tempat yang emang paling nyaman banget buat Atap, buat teman-teman Atap. Disebutnya apa sih teman-teman yang suka nongkrong di Atap? Atap Friends. Atap Friends. Itu mah TP Friends. Atap Friends. Jadi buat teman-teman Bekasi atau Jakarta Timur, kalau buat nyari tempat yang enak buat nongkrong, ngumpul-ngumpul sama teman-teman lu. Di sini semua ada loh Pak. Di sini ada. Di sini semua ada. Bahkan ada buat live musik juga ya. Musik. Bahkan yang tadi gue bilang di sini semua ada. Kayak misalnya lu nggak punya pacar, datang ke sini, pulangnya bisa bawa pacar. Oh, agen di sini ada agen ya, agen. Bukan. Aduh. Ada agen. Apa? Ini tempat kopi apa tempat pijat anjing, ada sekat-sekatnya. Lanjut lagi bahas soal musiknya dulu. Bahas soal musiknya kayak di Musdalifah ini bakal banyak banget, ada live perform juga. Live perform. Mungkin juga bakal ada kayak duet ya. Mungkin kayak misalnya duet sama lu, nanti lu ikut ngegitarin, lu nyanyi bisa. Gitu kan. Karena nanti juga kita bakal kayak ngajak teman-teman juga, apalagi kayak relasi-relasinya lu itu kan banyak banget kan. Iya, sebenarnya sih bukan relasi lah ya, bilang teman satu skena ya zaman itu ya. Tapi teman-teman skena lu siapa aja sih, boleh nggak lu sebutin temen lu satu skena lu yang masih di arah itu? Atap Coffee. Siapa namanya baristanya? Baristanya siapa namanya tadi? Siapa? Alfai. Oh, waduh, Bambang Alfi. Jelek banget. Buat kalian kalau ke Atap bilang sama baristanya ya, pesen signature. Benar, pesen signature. Atau kalau paling gampang pesen yang kayak Beru. Iya, pesen aja yang kayak Beru pernah minum di konten. Aduh patah. Gue minum juga nih, Sunrise. Tadi apa lu nanya apa? Oh enak banget parah, asem. Asem manis gitu. Iya ini apaan? Kayaknya gue gak minum juga karena alkohol. Kayaknya tuh Amer. Iya bener kayak Kuku Bima. Kayaknya kita perlu orang tua di sini deh. Enggak, lu aja, gue enggak. Oh lu hijrah, udah hijrah. Hijrah. Iya. Bahas musik ya, haram lagi. Enggak, tadi yang gue tanya, lu teman-teman di skena lu, di musik lu itu, yang ketika itu, masih ada gak sih yang masih top off-nya dia, masih di atas gitu? Masih ada gak teman-teman lu? Atau memang udah semua kayak udah berkeluarga? Ya macam-macam lah, ada yang udah berkeluarga juga ada. Tapi maksudnya yang memang masih di musik banget, ada? Ada lah. Ada yang masih musik banget, siapa? Ada temen gue. Ya musisi Indonesia juga ada yang... Oh iya, bahkan TP itu pernah sama Virgon ya? Pernah saat itu jalan. Iya. TP pernah sama Virgon juga. Waktu itu Virgon main gitar. Ngegitarin lu ya bahkan ya? Ngegitarin, gue jadi mundur ke bass. Oh mundur ke bass? Karena lebih jago dia main gitarnya. Betul, dan lebih kaya. Ya kan? Gitarnya lebih banyak. Gitarnya mahal-mahal. Jadi ya dia aja main gitar. Benar. Tapi enggak, maksud gue siapa aja. Tapi itu salah satu pengalaman gue ngeband dengan orang yang kalau dibilang dia ya famous lah di Indonesia. Dia salah satu artis. Betul. Nasional gitu. Betul, kan. waktu itu Last Child lagi di atas-atasnya ya? Iya. Last Child lagi di hari depresiku atau lagi apa itu? Lagi apa waktu itu ya? Seluruh nafas ini.
Iya kayak kalau nggak Seluruh salah nafas itu ini ya. Nggak balik tadi siapa aja coba sebutin salah satu selain Virgon. Tadi kan Virgon gue nyebutin, selain itu siapa? Ada ini juga, siapa ya? Kalau dibilang, gue rada-rada lupa namanya. Siapa? Siapa ya? Ini Gue serius. indie apa nasional? Di indie dulu deh, nggak usah nasional dulu. Kalau di nasional mungkin Virgon. Kalau di indie siapa aja? Kalau indie yang berteman baik ada si Tetsu, ex-nya Killing. Oh, yang sekarang sama Hara ya? Sama Hara. Sama Hara, terus ya, gue kenal juga. Terus sama siapa lagi ya? Bingung gue kebanyakan kali ya. banyak teman-teman masih aktif ya. Oh Masih iya, aktif Joe semua. dari Summerland juga kan. Joe, Bahkan pernah Summerland. satu band juga Iya, bahkan dulu sama lo ya. Satu band di Tebar Pesona. Di Tebar Pesona. Dia sekarang Ya, sudah dia juga masih aktif sampai sekarang. masih aktif dan memang tapi masih nantinya juga Tebar Pesona bakal balik lagi juga kemungkinan ya. Ya kita nggak tahu lah kalau Nggak itu ya. Benar. Bar. Bahas soal indie lagi. Menurut lo, kalau kayak gua sebagai penikmat aja nih. Karena kan gua nikmatin semua musik. Yang tadi gue bilang gue tidak pernah mengkotak-kotakan. Menurut lo indie itu genre atau gaya hidup? Karena banyak banget yang bilang ketika kopi senja itu adalah indie. Itu adalah indie. Ya, sedangkan indie itu juga kan ada yang bilang kayak misalnya Fish, terus juga apa ya, banyak banget sih band ini, Sisi Tipsy, dia indie. Nah menurut lu indie itu adalah gaya hidup atau genre? Kalau gue bilang sih bukan genre ya. Apa ya? Kan kalau zaman kita mundur ke belakang itu kan ada indie zaman itu tuh banyak banget. Ada indie label. Iya, ada indie label. Ada indie aja gitu kan. Jadi itu sebenarnya bukan genre, kayak cuma sebagai sebutan lo tuh lagi berada di mana. Oh, berarti kalau bisa gue bilang indie itu adalah sesuatu yang dikerjakan sendiri atau independen. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Makanya kenapa indie label adalah independent label. Itu. Kayak misalnya independent label itu Tip X ya. Band nasional yang independent label. Label dia sekarang apa ya? Teman-teman belakang layar? Favorit Record. Itu record dia sendiri ya sekarang ya? Ya, independent label. Kayaknya sih sekarang sudah hampir semua yang dulu ada di indie label tuh sekarang khususnya major label mungkin disebutnya ya. Sekarang udah jadi berdiri sendiri semua. Iya. Udah punya label sendiri semua. Netral ya, Netral waktu itu sempat sama apa ya major labelnya. Akhirnya kan dia bikin record sendiri, Kancut Record ya kan. Kayak si Rocket Rockers dulu sama Sony Music. Sekarang udah sendiri. Sama Rich and Rich ya kalau nggak salah, Rich and Rich Records. Iya. Jadi semua udah berdiri sendiri lah. Palingan ya kenapa indie jadi dikategorikan sebagai genre itu kan karena anak-anak zaman now. Zaman sekarang ya. Ngopi dikit dengerin lagu-lagu 420 dibilang indie. Padahal kalau ngopi kebanyakan asam lambung. Iya, ngopi di waktu senja bilang anak indie. Iya, padahal nggak semuanya ya. Iya. Kayaknya kita cukup bahas soal indinya dan kita juga cukup untuk di episode perdana ini. Nanti kita bakal ketemu di episode kedua dengan bintang tamu ya. Teman-teman minggu depan kita bakal sama siapa. Pokoknya jangan lupa buat subscribe YouTube-nya ada di Atap Coffee and Eatery. Sama seperti ini tulisannya. Jangan lupa di like dan komen apa yang bagus untuk. Betul, buat kedepannya. Subscribe juga dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya ada di sini. Atap.coffee, Instagram gue di sini. Instagram lu di mana? Instagram gue ada di sini jalan. Nah, mampus. Jalan deh. Muter-muter ada lagi di sini. Susah editornya. Ini gue di sini. Pokoknya gue di sini Instagram gue. Jadi itu untuk Instagram gue di sini, nomornya baru di sini. Pakai nomor lo gak boleh. Pakai nomor buat apa? Sorry. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak sudah nonton. Ketemu lagi di minggu depan. Bye bye.